Halo teman-teman trader dan investor, selamat datang di channel Cuan-Cuan Saham di analisa teknikal dan bermuluk harian. Seperti biasa, hari ini hari Senin, hari yang kurang bagus untuk IHSG. Nanti kita akan menganalisa IHSG dan juga beberapa saham pilihan yang pada turun dalam tapi ada yang menarik juga. Buat teman-teman yang ingin ngasih tip, support, atau donasi untuk cuan-cuan saham, bisa. Caranya tinggal klik link di deskripsi, ada link sosial bus itu untuk donasi untuk cuan-cuan saham, bisa kirim pesan juga lewat situ. Kalau buat teman-teman yang ada pertanyaan, kritik, atau saran, silakan bisa komen atau DM Instagram, dan setiap pertanyaan pasti akan saya jawab kalau saya sudah ada waktu. Cuman saran dan obrolan lain itu pasti saya lihat, dan tapi kalau balasnya kalau saya udah ada waktu, seperti itu. Lalu jangan lupa support terus channel Cuan-Cuan Saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis. Tinggal klik-klik aja, bisa klik like, comment, ataupun subscribe. Tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya. Oke, langsung aja kita akan masuk ke IHSG yang turun lagi 1,38%. Bahkan saya ada view kurang bagus yang ya semoga tidak terjadi ya. Hari ini IHSG turun 1,38% dengan transaksinya pun masih besar juga, 11,464 triliun. Cukup besar ya, tapi tidak terlalu besar. Tapi asing hari ini malah net buy total 65,38 miliar. Kalau misalkan kita lihat dari indeks, sebenarnya semuanya hampir merah kok. Yang indeks future-nya Dow Jones juga merah, terus juga regional juga pada merah, Tokyo, Hong Kong, Shanghai, Singapura doang yang hijau. Tapi kalau indeksnya Amerika nggak merah. Jadi kalau karena COVID ya, kalau menurut saya nggak juga sih. Ini memang baru bahasanya momennya memang kayak gini aja ini kalau menurut saya. Karena kalau teman-teman ingat juga waktu kemarin COVID naik terus, IHSG juga naik terus kok, seperti itu. Nanti kita analisa aja untuk IHSG ini. Dengan net sell terbesar dipegang oleh Bank BCA juga turun 2% ya. Net sell 147,3 miliar, lalu Astra 42,2 miliar, turun 4% juga Astra yang dibuat markdown ini, sama BBRI 26,4 miliar, turun 1,5% juga. Sesuatu yang wajar ya, BBCA turun, BBRI turun, ya jelas indeksnya bakal ketarik. Bahkan dia closingnya di low, artinya tidak ada perlawanan sama sekali. Lalu setelah itu ada LPPF 24,9 miliar, Bevin 24,3 miliar, Adaro 23,5 miliar, DMMX 20,7 miliar, dan United Tractor 16,1 miliar. Lanjut untuk yang saham-saham diakumulasi asing, masih Bank Mandiri. Nah ini biasanya nanti ketika indeks rebound ya, yang kayak gitu yang paling bagus, yang diakumulasi terus sama bandarnya. Tuh, jadi tugas teman-teman kalau misalkan sekarang posisi ada cash ya tinggal cari saham yang ada bandarnya aja. Nanti ketika dia rebound udah diversi juga, itu paling cepat. Net foreign buy dipegang oleh Bank Mandiri 123,1 miliar, lalu Unilever 36,4 miliar. Unilever juga malah hijau ya, hijau tipis. Lalu BBNI 20,7 miliar, setelah itu Alfamart 18,5 miliar, Kalbe 12,4 miliar, dan INTP 11,3 miliar. Langsung aja kita ke IHSG untuk teknikalnya. Dan hari ini sudah closing di bawah support yang bawah. Kalau kemarin teman-teman ingat ya, saya itu kan buat range untuk pergerakan IHSG. Untuk support bawahnya ini 5950, support tengahnya di 6000, ini minor support ya. Lalu yang atas resistennya itu atas bawah itu kuat itu soalnya. Yang atas 6115, dan saya selalu bilang IHSG akan terus konsolidasi di antara maksimal 5950 sampai 6115, dan ternyata IHSG belum berhasil breakout 6115, malah ke bawah dan jebol dari 5950. Hari ini juga udah closing di sana di bawah 5950 ya, seperti itu. Dan worst case scenario, view terburuknya adalah ini ada yang namanya entah inverted head and shoulder, entah ada triple top, yang pasti ini ada pattern pembalikan arah. Ini satu. Kalau misalkan kita pakai head and shoulder ya, shoulder 1, ini head, ini shoulder 2, dan neckline-nya ada di sekitar 5950. Saya pakai maksimal closing-nya ini, openingnya ini. Openingnya kan 5959 ya.
Tuh, dan dia udah closingnya cukup dalam, bahkan di bawah gapnya ini juga, artinya memang udah di bawah support. Dan kalau misalkan ini jebol ya patternnya, ya dia bisa turun sedalam ini. Nah, ini ya. Kalau menurut saya IHSG ada potensi turun lagi ke 5783. Saya baru bilang ada potensi, belum pasti terjadi ya. Karena kalau kita lihat posisinya juga udah berbeda. MA 200-nya yang garis warna hitam ini sekarang posisi udah di 5815. Ini ya, bisa dicek di sini. Di 5815. Jadi kalau misalkan MA 200 ini bakal menahan penurunannya, ya maksimal IHSG cuma sampai sana doang. Cuman kalau menurut saya itu bakalan ada potensi. Apakah terjadi? Nanti kita lihat aja sambil kita update terus. Seperti itu. Dari indikatornya juga memang udah turun, histogramnya udah turun, terus juga MACD-nya udah dead cross. Tuh, jadi waktu dia ini 6115 ini kuat sekali ya, berkali-kali di retest nggak jebol-jebol. Waktu dia kena resisten, ya akhirnya dia turun. Sesuatu yang wajar sebenarnya, namanya technical rebound ya. Ya bukan rebound sih, technical nyungsep ini. Karena belum berhasil retest. Cuman sayangnya dia nggak bisa bertahan di support. Sebenarnya kalau misalkan dia bertahan di support, ya harusnya dia naik lagi ke 6115. Tapi karena kalau yang saya lihat ya harusnya sih udah jebol ini. Tuh, jadi kalau menurut saya IHSG dalam ke depan besok ada potensi turun sampai ke 5815, ada potensi. Tapi kalau nggak terjadi ya bisa juga. Contohnya misalkan ternyata hari ini belum jebol, terus tahu-tahu langsung rebound, bisa juga dia membentuk support baru. Atau tiba-tiba ada katalis bagus, terus dia langsung rebound juga bisa juga. Seperti itu. Yang pasti sekarang posisinya seperti ini. Dan untuk support terdekat kalau menurut saya ada di sekitar sini. Ini sekitar 5926. 5926 sampai 5910 sampai 5800-an itu supportnya. Jadi bisa dipakai aja 5926, misalkan dibuletin 5925, terus habis itu 5925, terus setelah itu sini minor support kok yang ini 5900, terus habis itu sini yang cukup kuat 5882. Tuh. Nanti kita lihat aja, harusnya sih udah divergent ya kalau misalkan dia turun lagi. Seperti itu. Dan ini memang satu yang wajar karena IHSG masih dalam pattern besarnya, yaitu descending triangle. Ini satu ya, ada segitiga, atasnya biru, bawahnya yang kotak warna pink ini. Descending triangle itu 50-50. Kalau dia breakout ke atas, ya bakalan lanjut. Tapi kalau breakout ke bawah, ya kita ada pembalikan arah seperti itu. Cuman kalau menurut saya selama dia masih belum breakout kotak warna pink ini di area 5750 ini, IHSG masih aman. Malah menurut saya kalau turun bisa dimanfaatkan buat buy dengan catatan kalau punya duit ya. Tuh. Tapi kalau misalkan dia sampai jebol 5950, kalau menurut saya sih pegang cash dulu aja karena bisa agak dalam. Seperti itu. Yang pasti seperti biasa batasi resiko aja. Dan harusnya kalau sahamnya teman-teman itu saham yang kuat ya, itu reboundnya nanti bakal cepat. Kalau nggak malah bertahan di bursa. Seperti itu. Karena juga banyak juga saham yang pada hijau ya. Tuh. Untuk IHSG itu aja, yang penting batasi resiko. Supportnya tadi udah saya sebutin, kalau target ke atas 6115. Dan kalau kita lihat 6115 ini udah ada, kalau sebenarnya crossnya di sini ya, di tanggal 14 Juli ini. Tapi kalau misalkan dia rebound nanti, kalau misalkan 6115-nya udah di bawah garis biru ini, artinya resisten terdekatnya udah garis biru. Misalkan dia nanti reboundnya, misalkan gini nih, dia turun dulu ke sini, terus habis itu rebound ke sini. Nah, resistennya sebelum ke 6115 ada garis biru ini dulu, breakout descending triangle. Tuh, nanti tinggal kita cek aja, karena teknikal harus dicek setiap hari. Cuman kalau misalkan dari pergerakan asing juga, asingnya belum keluar, malah tambah porsi ini ya, untuk foreign flow-nya IHSG. Tuh, ini kan bottoming-nya waktu 3 November asing mulai masuk lagi, 3 November, terus 22 Desember, sampai sekarang masih belum keluar. Seperti itu. Oke, itu aja untuk IHSG. Yang penting jaga resiko, jaga psikologis juga. Kalau udah terlanjur nyangkut dan tidak mau cut loss, ya tutup aja aplikasinya, tunggu rebound gitu. Tapi kalau misalkan mau cut loss ya silakan, nanti siap-siap belanja di bawah, cari saham-saham yang bagus. Seperti itu. Lanjut kita masuk ke net foreign sale dulu. Kita cek ya BBCA, karena saya yakin pasti banyak yang bukan nyangkut sih ya,
banyak yang jadi investor. Hari ini BBCA turun sampai open gap ya. IHSG juga yang bikin turun tadi pagi. Dia kemarin closingnya 30275. Kemarin closingnya 30950. Hari ini opennya langsung 30500. Mencoba ke atas dulu. Tapi akhirnya ke bawah lagi. Tuh, ini BBCA. Dan dia sampai meninggalkan gap. Kalau menurut saya ini malah jadi kesempatan. Walaupun kalau misalkan kita lihat bisa juga ini breakaway gap. Karena dia nge-breakout resisten di sini ya. Ini kan resisten ada di 3825. Dia langsung breakout, terus naik udah jadi support. Terus habis itu turun seperti itu. Cuman ya kita lihat aja apakah harusnya sih bisa sih kalau untuk gapnya BBCA seperti itu. Dan supportnya paling kuat terdekat ada di sini sekitar 30.000. Tuh kalau misalkan 30.000 jebol BBCA baru agak dalam sih. Dia bisa ke sekitar sini 28.700. Itu dengan catatan kalau 30.000-nya jebol. Seperti itu. Sekarang udah 3275. Harapan saya 30.000 bisa bertahan sih. Setidaknya dia bisa divergen. Nanti kalau divergen bakalan cakep banget BBCA. Serius. Mungkin bisa juga dia baru mau bikin divergen ya. Itu kalau kita mau positive thinking. Jadi dia ke 30.000. Terus habis itu dia rebound, bikin hammer atau bikin doji dan lain sebagainya. Nah, terus nanti indikatornya udah naik. Artinya harga ke samping tapi indikatornya naik. Itu kan dari regular bullish divergence ya. Itu setidaknya bakalan rebound dulu seperti itu. Dan untuk sekarang BBCA kalau menurut saya masih di range yang sama. Kalau dia konsolidasinya kalau IHSG kan tadi kan 6115 sampai 5950 walaupun udah jebol. Kalau BBCA 30.000 sampai 33.000. Tuh, cuman ada minor support juga di sini sekitar 31375. Terus di sini juga 30.775, 38.50. Seperti itu. Jadi sekarang 38.50 ada resisten terdekat. Ya minimal dia nutup gap inilah. Gap ini jadi resisten sekarang. Untuk supportnya 30.000. Lebih baik tunggu aja 30.000 BBCA gimana. Karena kalau jebol ya saya yakin bursa juga bakalan keseret juga sih. Tapi kalau misalkan dia ada candle pembalikan arah terus nanti dia divergen, nah itu bakalan cakep banget. Setidaknya bakalan rebound minimal ke 33.000 juga. Seperti itu. Untuk BBCA jaga resiko aja. Dan kalau teman-teman modenya investasi ya nggak usah panik sih. Malah kalau turun masukin dana lebih aja. Kayak gitu. Untuk BBCA. Next kita ke Astra yang hari ini ininya belum ya BBCA. Nah, kita lihat memang akhir-akhir ini di banyak distribusinya ya BBCA. Walaupun kalau fair-fairan kita hitung ya dari sini 14 April akumulasinya lebih banyak saya yakin ini. Tuh. Tapi akhir-akhir ini dia memang baru dijualin. Ya biasanya kayak gini mau markdown, nurunin pasar biar retail-retailnya pada keluar tuh suatu yang wajar pergerakan dari bandar. Bandar movementnya juga belum turun, masih ke samping. Terus juga foreignnya juga baru turunnya sedikit seperti itu. Kalau misalkan kita cek dari 14 April, cuma 14 April ya tapi ya. Nah, ini masih ada akumulasi bahkan small sama normal dari broker YU, ZP. Ya, YU sama ZP sih yang besar ya. Ini 1,1 triliun, 1,1 triliun, 662 miliar. Yang artinya masih ada net buy yang besar dari dia mulai diakumulasi lagi 14 April ini. Tuh. Dia kan juga mulai naik dari 14 April ya, setelah turun terus 14 April dia mulai mengarah ke atas. Artinya harusnya masih cakep, bandarnya masih di dalam. Ini biasanya markdown doang. Bandar cari barang lebih banyak atau nurunin penumpang biar pada turun. Seperti itu. Cuman ya jaga resiko aja, nggak tahu juga kan mau dituruninnya sampai mana. Kalau mereka sih ternyata masih punya 10 triliun, turunin lagi ke 25.000, juga mereka nggak masalah serok lebih banyak. Itu. Makanya itulah bedanya kita sama market maker ya. Kalau mereka bisa bikin sesuka-suka mereka. Tapi kalau kita cuma bisa ngikutin mereka. Seperti itu. Nanti lihat di 30.000 aja BBCA ini. Kalau ada tanda-tanda bagus, itu bakal menarik. Lanjut kita ke Astra. Yang hari ini turun sampai 4% ya. Dia juga turunnya volumenya cukup besar, ada di atas moving average ya. Dan udah jebol supportnya juga. Closing di 4710. Divergennya pun gagal. Nah, ini biasanya kita tunggu bottoming aja kalau udah kayak gini. Karena divergennya sudah digagalkan sama si Astra. Artinya tren masih belum melemah. Yang sebelumnya dia udah divergen, udah dari rebound, dan ternyata divergennya gagal. Ini saya yakin dia bakal membuat lower low. Seperti itu.
Dan kalau menurut saya kalau target ya dari Astra ini, karena dia sekarang udah di 4.700, sebenarnya dia sekarang ini ada support kuat banget ini, area 4.700 ini. Tapi kalau misalkan nggak bisa bertahan, ya kalau menurut saya maksimal ke sini sekitar 4.460 atau sekitar 4.500 seperti itu. Tuh. Harusnya kalau 4.500 bisa bertahan sih, karena kalau 4.500 sampai nggak bisa bertahan, wah dalam itu, serius dalam. Kalau 4.500 nggak bisa bertahan, karena ya nggak tahu ya, ini mungkin head and shoulder 1, head sama walaupun nggak begitu rapi sih. Itu aja sih, batas resiko aja di 4.500 kalau menurut saya. Titiknya 4.500 untuk si Astra ini. Tapi kalau dilihat-lihat ya harusnya 4.500 rebound sih. Kecuali BBCA jebol 30.000, BBRI jebol 3.800, ya saham-saham lain harus dilihat juga. Seperti itu. Dari ini juga ada big distribution, besar sekali dari broker DX ya. Tuh, akhir-akhir ini juga terlihat lebih banyak distribusinya. Kalau si Astra ini, bandar movementnya juga turun, foreignnya doang yang masih agak naik. Dan padahal ya bandarnya Astra itu kan asing. Seperti itu. Nih, ini masih kurang bagus kalau menurut saya untuk si Astra ini, karena dia udah gagal divergennya. Artinya trennya masih bakal terus berlanjut seperti itu. Tapi kalau kita cari support kuat di area 4.440 ini, harusnya nanti bisa menahan Astra, setidaknya mantul dulu lah dead cat bounce seperti itu. Oke, itu untuk Astra. Jaga resiko aja ya teman-teman ya, sama jaga psikologis. Lanjut kita cek Bank BRI yang turun juga. Ada distribusi asing juga, cuman surprisingly hari ini malah ada akumulasi dari Bank BRI ya. Walaupun asingnya keluar 26 miliar doang sih, tapi kecil. Tapi malah ada akumulasi untuk Bank BRI. Kelihatan juga akhir-akhir ini Bank BRI diakumulasi, walaupun lebih banyak distribusinya ya kalau dilihat dari sini, karena lebih panjang ke bawah jumlahnya. Tuh. Tapi kalau kita tarik dari sini 24 Mei ya harusnya ini posisi akumulasi sih. Tuh, cuman kalau bandar movementnya juga udah ada di bawah 27 Mei. Artinya kemarin waktu keluar dari 25 sampai 17 Juni itu lumayan keluarnya. Setidaknya waktu barang yang diambil waktu 27 Juni itu udah keluar semua. Dan sekarang baru diambil ulang seperti itu. Ini juga. Tapi kalau kita lihat dari waktu dia 20 Oktober ya, bandar movementnya masih belum sama. Artinya bandarnya masih belum keluar kok. Masih di dalam untuk Bank BRI ini. Seperti itu. 50-50 lah kalau yang kayak gini. Cuman ya kalau menurut saya ini malah area buy kalau Bank BRI ya. BBCA pun juga sebenarnya tadi area buy. Hari ini karena apa ya, kalau baru murah itu padahal saatnya kita beli gitu. Tapi kalau baru naik itu saatnya kita jual. Jangan kebalik, waktu merah malah kita jual, waktu hijau malah kita beli. Itu kapan kayanya kalau kayak gitu ya. Tuh, dan BBRI juga ini kalau menurut saya baru ada di area belinya kalau menurut saya. Itu sekitar 4.000 sampai 3.800 itu area buy-nya BBRI. Kalau teman-teman pengen investasi jangka panjang ya cicil-cicil di situ kalau menurut saya nggak masalah. Dilihat dari anak-anaknya juga ada pada menguat ya, Agro, BRIS. Ini mungkin mereka merespon rate issue juga bisa juga seperti itu. Karena kalau merespon bank digital ya Agro doang yang bank digital, BRIS-nya enggak. Tapi kalau rate issue ya kalau menurut saya itu bakal menarik sih untuk Bank BRI game changer-nya seperti itu. Kalau misalkan support kuatnya di 3.800, itu support kuat sekali 3.800 ya, karena dia juga support gap juga ada 3.800. Tapi kalau sampai jebol ya kalau menurut saya dia bisa ke 3.700 untuk Bank BRI kayak gitu. Tapi kalau dia rebound dari 3.800 nah itu bakalan aman. Kalau mau teman-teman trading atau masuknya kalau teman-teman masuknya nyicil sih beli terus aja. Selama di bawah 4.000 sampai 3.800 Bank BRI ini beli aja. Tapi kalau misalkan teman-teman mau trading, lebih baik tunggu waktu dia konfirmasi bikin candle pembalikan arah. Jadi dia ke 3.800 bikin hammer, nah besoknya baru masuk. Itu bakalan lebih aman seperti itu. Masih oke sih kalau menurut saya. Hari ini juga asing keluarnya dikit banget. 26 miliar tuh geli-geli ya untuk Bank BRI, market cap-nya aja ratusan triliun seperti itu. Untuk resisten yang pertama di 4.000, terus habis itu 4.100, lalu 4.200 dan target 4.400. Bisa juga ini BBRI mau bikin divergen ya, dia turun lagi ke 3.800 tapi nanti indikatornya udah naik. Kalau ada konfirmasi baru cakep itu.
Seperti itu untuk BBRI. Yang penting jaga risiko aja. Kalau teman-teman buat trading ya harus siap cut loss. Tapi kalau teman-teman investasi, makin turun malah makin beli aja. Nanti 10 tahun 20 tahun tuh baru kerasa harga sekarang itu kita dapat barang di yang murah-murah seperti itu. Lanjut kita coba cek Adaro ya. Ini juga dijualin asing hari ini dan dia closing di bawah support ini. Nah, Adaro closingnya ada di 1235. Kalau sebelumnya kan dia rebound ya. Di sini dia cuma nyentuh doang 1225, tapi closingnya ada di 1245. Supportnya sih sebenarnya kalau setahu saya 1260 untuk si Adaro ini. Dan dia udah closing di bawah 1235. Cuman yang bagus adalah volumenya kecil hari ini. Dia bikin spread 3,89%. Saham sebesar, ya bukan sebesar Adaro sih, cuman Adaro ini bukan saham kecil ya, tapi volumenya kecil sekali waktu turun. Rebound kemarin juga volumenya besar, waktu turun volumenya kecil. Ini biasanya markdown sih, biasanya ya kayak gini markdown doang, diturunin tanpa volume, nanti waktu rebound larinya kencang banget seperti itu. Cuman ya memang dia support udah jebol 1260 walaupun volumenya kecil ya, jadi masih apa ya, ada kemungkinan untuk false break lah, besok langsung kembali ke 1260 lagi. Tuh, bahkan kalau misalkan besok pagi panik buying ya bisa aja pada naik-naik saham-saham ini. Tuh. Untuk support kuat di sini sekitar 1200 kalau sekarang ya, karena dia udah jebol 1260. Support kuatnya di 1200 sampai 1210. Seperti itu. Tapi hari ini turunnya nggak ada volume sama sekali sih. Untuk si Adaro ini agak aneh aja. Aneh turunnya tuh pada beda kalau kita mau crash lagi tuh, kalau menurut saya beda. Hari ini tapi ada big distribution hari ini aja ya, tapi ya kalau dibandingkan dengan akumulasinya jelas beda, masih banyakkan akumulasinya untuk si Adaro ini. Tuh, bandar movementnya juga baru keluar dikit dibandingkan waktu dia mulai masuk ya, waktu akumulasi 9 Maret. Asingnya pun juga baru keluar dikit, masih aman kok menurut saya ini. Saya juga percaya batubara juga bakal menjadi sesuatu kok, tapi untuk bukan jangka pendek ya, jadi jangka panjang itu, karena harga batubara udah tinggi sekali. Ini cuman sesuatu yang wajar, kena pasar baru kayak gini ya, semua saham pada merespon. Seperti yang biasa saya bilangin ya, IHSG itu ibarat kayak pasar gitu. Kalau pasarnya wangi, bersih, harganya murah-murah, barangnya bagus-bagus, pasti orang pada suka belanja di situ. Tapi kalau pasarnya becek, kotor, jelek, banyak preman, banyak barangnya jelek-jelek, kualitasnya jelek-jelek, bau, nah itu orang pasti nggak suka belanja di situ. Dan hari ini pasar baru kurang bagus, makanya semua saham pada merespon seperti itu. Itu untuk Adaro. Lanjut kita masuk yang hijau-hijau. Kita mulai dari Bank Mandiri yang dia turun 3%, tapi asing masuk, beda sama 2 tadi ya. Nih. Nah, ini juga kalau misalkan kayaknya skenario kayak gitu sih. IHSG mau dibikin double bottom IHSG. Jadi ke 5750 lagi, kalau enggak 5880 ya. Terus habis itu dia divergent dan ya udah momentum untuk naik. Ini Bank Mandiri juga indikatornya masih naik walaupun belum ada pembalikan arah ya. Jadi bisa juga kalau dia sampai jebol dan enggak jadi divergent. Tapi kalau menurut saya masih oke sih harusnya untuk Bank Mandiri karena dia diakumulasi asing terus. Support kuatnya di sini 5.600. Kalau misalkan dia rebound dari 5.600 dan divergennya ada, saya yakin ini nanti Bank Mandiri reboundnya paling kencang karena dia yang diakumulasi, konsisten diakumulasi oleh asing terus seperti itu. Di sini juga dia mirip IHSG ya, ada head and shoulder, shoulder kiri, head, shoulder kanan, dan target penurunannya sampai ke sampai ke sini 5675. Udah kena target penurunannya. Tinggal kita lihat aja besok dia mau gimana. Volume besar, cuman kalau saya lihat ini volume ambil barang sih harusnya. Nggak tahu juga ya, tapi volumenya besar, tapi dia nggak nge-breakout salah satu. Yang pasti hari volume ada di respect, indikator juga pada turun, sesuatu yang wajar lah. Tuh, tapi kalau dibandingkan sama akumulasinya beda Bank Mandiri ini. Dia diakumulasi terus dan jumlahnya besar. Tuh, tapi suatu yang wajar kalau dia turun karena memang pasarnya baru jelek. Ini bandar movementnya juga turun walaupun masih dikit banget ya dibandingkan waktu naik. Asingnya juga malah nggak turun karena memang asingnya akumulasi terus Bank Mandiri ini. Nanti biasanya rebound paling cepet ini yang kayak gini. Tuh, kalau cari support yang paling kuat di sini sekitar 5.600. Harusnya sih bakal rebound dulu dia. Kecuali dia breakout 5.600 dengan volume besar, ya markdownnya bisa lebih dalam lagi. Seperti itu. Karena teman-teman jangan ketika di fase akumulasi itu jangan terus ini sahamnya nggak mungkin turun, nggak pasti dia bisa
diturunin lebih dalam juga bandar nggak masalah, malah dia dapat barang lebih banyak kan gitu. Tinggal kita kuat nggak nunggu fase akumulasinya. Tuh, itu bedanya kalau buy on weakness ya. Kalau waktu akumulasi harus sabar nunggu akumulasinya selesai. Tapi kalau buy on breakout ya kan tinggal tunggu jalannya aja. Tapi kan kalau buy on breakout resikonya lebih besar seperti itu. Ya kira-kira itulah, batasi resiko aja. Lanjut kita ke Unilever yang diakumulasi asing. Walaupun sebenarnya Unilever ini diakumulasi asingnya udah dari lama ya. Kenapa saya bilang dari lama ya, asing akumulasi dari sini. 2 Februari ini asingnya masuk terus sebenarnya. Tuh. Cuman ya bandarnya markdown terus, ngeluarin barang terus biar harganya semakin turun. Tuh, dan sekarang Unilever udah nggak bikin new low dan bandarnya sudah menunjukkan taringnya. Dia udah akumulasinya tidak malu-malu lagi. Yang sebelumnya akumulasi, tapi bandar movementnya turun, bandar volumenya distribusi. Nah sekarang udah mulai terlihat ada akumulasi dari 21 Juni ini. Jadi kalau misalkan ditanya Unilever dibuangin terus ya sebenarnya nggak juga. Karena dia diakumulasi terus dari 3 Februari. Tuh, dan ya average-nya bandar juga udah lumayan dia cari barang sampai ke sini ya. Dia juga udah nggak bikin low lagi setelah terakhir low-nya 4710. Walaupun sebenarnya ya kalau target saya sih Unilever tuh harusnya 4000 pas. Tuh, saya bukan nakut-nakutin ya. Ini hitungan pattern aja. Simpel-simpelan. Nah, ini kan ada head and shoulder di sini. Ini saya geser dulu. Ini ada shoulder kiri, lalu ada head, ada shoulder kanan di sini, dan target penurunannya memang setinggi headnya. Nah, headnya kan tingginya segini ya. Ini kalau kita tarik ke bawah, ya sekitar sampai 4000-an. Pas di sana juga ada support kuat, ini 4000 ini. Tuh, jadi kalau menurut saya untuk Unilever sekarang masih 50-50 sih kalau menurut saya. Bisa aja ini dia baru mau ngeritest sini ya. Karena dia habis jebol 5270 ini. Saya juga gak nyangka kok 5270 sampai jebol. Tapi ya ini mungkin baru mau di retest. Karena waktu dia jebol belum di retest. Kalau indikator memang udah divergent. Harganya ke bawah tapi indikatornya naik ya. Ini harga ke bawahnya tajam, indikatornya ke atas. Dan udah ada candle konfirmasi akhirnya dia rebound. Cuman kalau menurut saya ini belum konfirmasi. Konfirmasinya kapan? Kalau misalkan dia nanti swing high, lalu swing low-nya bisa buat higher low, nah itu baru konfirmasi. Tapi kalau selama sekarang, kalau menurut saya masih terlalu spec buy ini. Tuh, setidaknya kalau teman-teman punya barang masuk sekarang ya, ngarep sampai 5.300 dulu aja. 5.290 sampai 5.470. Tuh, kalau dia nggak bisa breakout sana, ya hati-hati aja kalau itu dead cat bounce. Karena memang dia udah masuk oversold. Sesuatu yang wajar kalau saham itu rebound kalau udah di sana. Seperti itu. Tapi hari ini bagus. 5 hari ke belakang juga bagus ya. 1 minggu ke belakang. Bandarnya udah gak malu-malu. Udah menampakkan dirinya. Kalau ini Unilever tuh turun disertai dengan akumulasi. Cuman ini saham jangka panjang. Maksudnya gak enak juga cari capital gain di sini kalau 1 minggu 2 minggu ya. Main di sini ya minimal 5 tahun lah harusnya. Dan kalau misalkan dia sampai breakout downtrend channelnya, ya harusnya upside-nya juga cakep banget kok ini Unilever. Seperti itu. Batasi resiko aja, sesuaikan dengan strategi dan trading plan teman-teman. Lanjut kita cek BBNI. Ini kayaknya agak banyak ya. Saya ngecek banyak saham soalnya hari ini. Yang hijau-hijau juga pada menarik. Hari ini BBNI masih di distribusi asing. Dan ya ada distribusi. Hari ini penurunannya juga volumenya cukup besar. Ya, ada di atas rata-rata volume. Dan semakin dalam ke area oversold. Dia juga ternyata udah jebol 4.600 tuh ya. Yang saya kira 4.600 bakalan jadi supportnya dia. Karena di sini kan dia jadi support kuat, tapi dia ternyata udah closing di 4.580. Tuh. Kurang bagus view-nya sebenarnya dan target selanjutnya bisa sampai ke 4.440 juga. Ini area 4.440 sampai area 4.300 itu support selanjutnya yang harusnya bakal kuat sekali kalau di sana. Tuh, kalau mau beli, kalau menurut saya di sana aja 4.400 sampai 4.300. Karena dia 4.600 sudah jebol. Cuman yang bagus adalah dia udah masuk oversold dalam masa oversoldnya. Dan harusnya sebentar lagi bakal rebound dulu. Seperti itu. Kalau misalkan besok Selasa atau Rabu, bursa hijau, kalau menurut saya itu reboundnya belum konfirmasi ya. Cuman dead cat bounce doang. Kalau konfirmasi harus menunggu fase lagi soalnya. Tapi selama IHSG bisa bertahan di 5750, bahkan dia bikin divergent kuat, itu berarti tanda-tanda mau breakout ke atas. Memang butuh tenaga untuk jebol resisten kuat itu.
Seperti itu. Batasi resiko aja sama kayak BBNI ini. Kalau masuk di angka tadi 4.400-an sampai 4.300. Beda sama Bank Mandiri ya, dia bandar movementnya turun terus, ada distribusi, bandar volumenya juga turun terus, tapi asingnya masuk terus. Ini agak lucu ini. Kayak baru di markdown waktu fase zaman-zaman Unilever turun terus, tapi asingnya masuk terus juga BBN ini. Kan dia masuk net buy terus sih, saya pantau-pantau. Tuh, tapi ya sesuaikan dengan strategi aja. Kalau mau investasi di bank buy ini juga menurut saya oke kok. Tapi harus siap dibawa naik turun gitu. Dan kalau mau masuk lebih baik di 4.400-an. Tapi nggak tahu juga ya, itu terlalu pelit atau nggak nawarnya. Ya mungkin bisa nyicil dari sini dah. Dari 4460 ya sama aja sih, 4.400. Tuh, kalau nggak sekarang nyicil dulu, masuk 20% aja gitu. Kalau turun lagi, masukin sisanya. Seperti itu. Area buy 4.400 sampai 4.300. Seperti itu. Itu untuk Big Bang. Saya yakin teman-teman banyak yang kena ya, karena memang Big Bang-nya ditarik ke bawah. Jadi saya cek semuanya. Lanjut, kita masuk ke yang merah-merah aja. Apa nih yang menarik nih? Kita cek Pegas. Pegas ya sampai 990. Hari ini Pegas turun 4,35%, tapi volumenya kecil. Nah, kayak gini yang bagus, teman-teman. Ini yang bagus si Pegas ini. Turun volumenya kecil. Biasanya markdown doang ini. Diturunin biar retail keluar, terus nanti siap masuk bandarnya. Dia juga udah apa ya? Divergennya semakin kuat kok Pegas ini. Kalau menurut saya, nanti kalau misalkan Pegas ini bikin candle pembalikan arah, selama divergennya nggak gagal ya. Kalau tadi kan kita udah lihat divergen gagal tuh di Astra ya, kalau nggak salah tadi. Astra divergennya gagal. Kalau Pegas ini belum gagal divergennya. Nanti kalau misalkan dia bikin hammer, terus di sini ada divergen, itu spec buy menarik sih. Minimal dia soalnya ke high sebelumnya. Jadi minimal ke sini dulu, sekitar 1000. Seperti itu. Tinggal kita lihat aja dia turunnya sampai mana. Kalau menurut saya sih Pegas ini sekalian ke sini sih 900. Sekalian lah, tanggung, udah gak ada support juga soalnya. Terakhir support 960, tapi itu minor support doang. Support kuatnya di 900. Dan semoga aja ini menarik sebenarnya. Karena dia turunnya volumenya semakin kecil. Artinya kekuatan ini semakin berkurang. Itu biasanya nanti kalau rebound kenceng, tinggal kita lihat nanti ada akumulasi atau enggak. Kalau teman-teman nyangkut di Pegas, pengen average down atau pengen masuk ke Pegas, kalau saran saya itu tunggu dia di area 900, terus ada candle konfirmasi, tunggu konfirmasi dulu karena takutnya kalau gagal bisa turun lagi gitu. Kalau dia masuk area 900, ada hammer atau doji, terus divergennya tidak gagal, udah ada tekuan, dia divergen. Ini juga harusnya divergen ya. Kalau ada tekuan lah pokoknya. Nah, itu nanti divergen kuat sekali karena ini ke atasnya juga udah lumayan, tapi turunnya dalam banget. Itu reboundnya bakal kuat. Minimal dia ke sini 1065. Lumayan kan kalau dari 1000 aja naik 6%. Kalau dari 900 ya minimal 10% lebih. Karena 900 ke 990 aja kan masuk naik 10%. Kalau ke 1060 lebih dari 10%. Tuh, kalau area buy-nya di sana aja sekitar 900 sampai 920 untuk si Pegas ini. Hari ini juga masih ada distribusi dan memang Pegas ini didistribusi terus. Jadi cuman itu ya, kalau nanti dia rebound, kalau naik ya TP aja. Kecuali teman-teman berani nunggu konfirmasinya. Cuman saya lihat belum ada akumulasi untuk Pegas ini. Jadi langkah lebih baik kok teman-teman berani spec buy, ya walaupun lebih bagus cari saham yang uptrend aja ya. Tapi kalau kesusahan cari barang uptrend dan mau masuk Pegas atau mau average down, masuk di 900, waktu rebound ke atas jual aja. Kecuali dia waktu swing high terus dia breakout 1065, terus waktu bikin swing low dia bertahan di 1065, itu boleh hold. Seperti itu. Nanti kita update aja. Yang penting base entry-nya kalau Pegas di 900 kalau mau average down. Money managementnya jangan lupa karena ini baru downtrend ya. Pegas ini dia juga didistribusi terus. Seperti itu. Untuk Pegas, lanjut kita ngecek Antam. Antam masuk losers. Itulah kekuatan dari pasar ya. Padahal nikelnya udah breakout loh. Saya aja apa ya? Ya nikel ini harusnya udah cakep harusnya. Nih dia juga udah konfirmasi nikelnya ini. Kalau lengkapnya bisa cek konten kemarin Jumat ya, bisa bahas tentang nikel. Nah ini yang cakep sih untuk si Antam ini. Dia turunnya disertai dengan akumulasi dan MG ya. Jadi teman-teman harus siap mental nanti ketika dikocok sama MG. Karena kalau teman-teman tahu MG itu kan yang udah lama di bursa pasti tahu sih. MG itu sopir ugal-ugalan. Kalau bis Jawa itu kayak bis apa ya?
base yang ugal-ugalan, lupa lah saya. Itu pokoknya dia naik langsung ARA, turun langsung ARB gitu. Cuman menarik kalau si Antam ini juga markdown ya. Kelihatan turunnya volumenya kecil 2%, dia turun, dan ini kalau menurut saya sih malah area buy yang oke sih 2200 ini. 2200 sampai 2130 itu area buy-nya Antam. Dan kalau menurut saya nikel ini udah menarik karena dia udah breakout. Tuh, jaga-jaga untuk stop loss, taruh stop loss di bawah 2080, misalkan stop loss di 2050 kayak gitu. Takutnya apa? Kalau nikel tadi nyungsep lagi, nggak jadi breakout. Cuman kalau dilihat dari tanda-tandanya, Antam diakumulasi terus dia juga kalau nggak salah nggak ada divergen ya, nggak ada divergen. Divergennya sih agak besar dari sini, karena dari sini dia naik, tapi harganya udah mau ke samping. Tuh, divergennya sih ada, cuman agak aneh juga ya kalau swing terakhirnya belum ada soalnya. Yang pasti dia udah breakout, dia nggak ada, sudah tidak downtrend lagi Antam ini. Tuh, menarik kalau mau buy ya. Area 2200 itu area base buy-nya Antam. Dia juga diakumulasi terus dan tinggal tunggu waktu aja. Nanti kalau pasarnya bagus biasanya kayak gini reboundnya cepat. Itu. Cuman tidak menutup kemungkinan juga kalau nikelnya gagal breakout, walaupun sekarang udah breakout dan udah konfirmasi ya. Kalau misalkan besok nikel jalan, saya yakin trio metal ini pada jalan semua ini. Antam, Inco sama Harum ini. Tuh, sekarang baru markdown aja karena pasarnya baru jelek. Seperti itu. Base entry-nya area 2200, pasang stop loss di bawah. Stop loss harus tetap punya kalau teman-teman trading. Kecuali kalau teman-teman mau invest ya, yakin dengan nikel, yakin dengan Antam, invest ya silahkan. Tapi kalau teman-teman mau trading, stop loss harus ada di bawah 2090-an ini. Dan jangan terlalu mepet, jangan terlalu pelit, karena biasanya kena stop loss baru naik lagi. Seperti itu kalau terlalu mepet. Tuh, untuk Antam ya. Nikelnya masih bagus kok kalau menurut saya. Lanjut kita cek ke yang hijau-hijau. Nah, ini saham-saham farmasi mulai mantap lagi naiknya. Dia memang saham volatil, jadi naik turunnya juga memang mantap. Nah, ini sebenarnya yang dimaksud dengan konfirmasi ini kayak gini sih. Ketika dia buat swing low, dia membuat higher low. Turunnya pun juga volumenya kecil ya. Walaupun waktu di sini dia volumenya sebenarnya besar. Saya waktu itu lihatnya kurang bagusnya waktu di sini nih. Ini kan candlenya jelek sekali ya. Candlenya jelek, terus juga volumenya besar. Jadi kayak waktu naik dibuang sama bandarnya. Kayak gitu. Tapi ternyata dia berhasil rebound di sini 2420 di sebelumnya resisten ya, 2420 ini. Dia rebound dan membuat higher low. Jadi memang ini konfirmasinya udah ada sebenarnya untuk si farmasi ini. Dan memang harusnya masuknya sekarang. Karena reboundnya kan baru kemarin Jumat ya. Dia ini berarti ini kan hari ini Senin, Jumat, Kamis, Rabu, Selasa. Selasa dia koreksi, Rabu koreksi, Kamis koreksi, Jumatnya rebound, artinya Jumat konfirmasi, ada volume juga, dan hari ini memang harusnya buy tadi pagi. Tuh. Makanya hari ini dia naik sampai 18,92% ya. Seperti itu. Masih cukup menarik sebenarnya untuk si konstruksi ini, karena dia buat higher low, lower high ya. Tuh, cuman gak usah muluk-muluk, saya juga gak berani call karena ini saham. Cuman ya itu, dia ada peluang juga di atas ini 6.400. Kalau misalkan memang benar semua gap itu bakal ditutup, ya artinya INAF ini bisa ke 6.400 lagi, LPPF bisa ke 20.000 lagi, Gudang Garam bisa ke 60.000 lagi, HMSP bisa ke 3.000 lagi. Tuh, cuman kapan waktunya nggak tahu juga, tinggal ditunggu. Ini kan terakhir dia divergennya kuat banget ya, turun tapi indikatornya naik kuat, setelah itu dia rebound. Seperti itu. Tuh resisten terdekat sini, high-nya ini ya 3.200, dia ada di 3.080. Besok dilihat waktu di 3.800. Kalau misalkan dia bisa breakout, ya lanjut ke sini, sekitar sini 3.700 sampai 3.550 untuk INAF ini. Tapi kalau misalkan besok nggak bisa breakout, ya bisa koreksi dulu karena dia udah masuk area oversold juga. Belum ada divergen, nanti kita lihat juga. Lumayan menarik sebenarnya INAF ini. Kalau teman-teman mau berharap kejemput ya yang pada nyangkut di atas, ya semoga aja lah, saya doain yang terbaik buat semua ya. Karena saya yakin yang nyangkut masih banyak ini. INAF, KF, IRA ini. Itu cukup menarik, ternyata kemarin konfirmasi. Artinya saya juga kelewatan, harusnya hari ini bisa di buy ini memang. Karena kemarin udah konfirmasi ya. Dia waktu bikin swing low, ini yang saya maksud dengan konfirmasi. Waktu bikin swing low, bikin higher low, terus habis itu naik. Seperti itu. Untuk INAF. Lanjut kita cek dalamnya belum ya.
INAF hari ini juga ada akumulasi. Kalau bandar movementnya sih nggak kelihatan ada akumulasi. Bandar volumenya juga nggak kelihatan ada akumulasi. Ini biasanya bandarnya menyamar di squeeze. Tuh, cuman hari ini dia ada akumulasi ya. Dari KK, PD, MG. Seperti itu. Normal tapi bukan big akumulasi. Yang penting batasi resiko aja. Jangan beli di pucuk. Pasti tahu kan kenangannya dulu. Dan sampai mana targetnya saya nggak tahu juga. Lanjut kita cek IRA. Cuman biasanya mirip sih ini bentuk-bentuknya. Satu sektor kalau gerak bareng. Nah kan, dia juga naik. Lalu di sini koreksi, volumenya jelek banget waktu di sini. Terus di sini dia konfirmasinya kemarin Jumat juga. Konfirmasi. Waktu turun volumenya mengecil. Terus kemarin konfirmasi ada volume. Dan hari ini naik 16% juga. Tuh. Cuman dia juga ada dekat resisten juga untuk si IRA ini. Resisten terdekatnya di sini. Area 2060. High-nya hari ini juga 2040 ya. Terus dia udah mantul. Sampai 2135. Itu resisten terdekatnya. Kalau misalkan breakout. Kalau menurut saya itu bakalan aman sih buat entry. Breakout. Terus waktu dia retest. Nah masuk di situ. Itu baru bakalan oke. Cuman ya. Jangan duit besar lah. Tuh, tapi kalau teman-teman yakin bisa kembali kayak dulu ya silakan juga. Yang pasti keputusan jual beli kembali teman-teman sendiri. Itu tadi resistennya. Hari ini juga ada big akumulasi untuk IRA ini. Dari DR, YP, ada big akumulasi. Seperti itu. Yang penting batasi resiko aja. Tadi resistennya itu ya. Terakhir kita cek KF. Untuk yang farmasi. Bentuknya mirip semua. Koreksi, Jumat konfirmasi, hari naik. Cuma ini volumenya paling kecil ya, si KF ini. Biasanya yang dua arah sih. Kalau dia mau dibikin besar, ya artinya tenaganya masih banyak. Karena spare-nya masih banyak. Tapi kalau dia nggak kuat naik, ya biasanya ini yang paling lemah. Karena volumenya kecil. Kayak gitu. Arahnya masih ke atas juga, kalau menurut saya. Bahkan dia fair-fairan udah breakout ini. Cup handle ya. Tuh. Pakai resisten aja. Terdekatnya sini, pakai hack sebelumnya 3.500. Kalau breakout 3.500 baru oke. Seperti itu. Kalau mau masuk lagi alangkah lebih baik tunggu di sana aja. Seperti itu. Untuk support di sini ya, terdekat di 3.000. Ini ada support untuk si KF ini. Beda sama yang lain, di hari ini ada distribusi. Tapi kemarin-kemarin dia diakumulasi ya. Akumulasinya pun besar juga untuk si KF ini. Seperti itu. Untuk KF 50-50 sih. Ada tanda-tanda pembalikan arah. Ada volume soalnya. Next kita cek Breeze. Breeze hari ini naik kuat juga ya, 15%. Saya kira cuma sampai sini doang Breeze ini, 2100. Tapi ternyata dia udah jebol 2100 ya. Sebelumnya memang divergennya kuat banget. Ini turun, tapi harga naik. Banyak juga saham-saham yang udah kayak gini. Indikator harganya turun tapi indikatornya naik. Itu kan regular bullish divergence ya, momentum untuk membalikan arah. Seperti itu. Dan akhirnya dia rebound. Kemarin rebound 12%, hari ini 15%. Dan kalau menurut saya ini masih bisa lanjut karena dia breakout double bottom ini di 2100. Cuman ya dia belum retest. Yang artinya apa? Kalau misalkan besok dia nggak bisa breakout, ini udah masuk, udah 2250 ya. Kalau besok dia nggak bisa breakout 2455, kalau menurut saya dia bisa turun ke 2100 lagi untuk meretest double bottomnya. Cuman kalau target dari double bottomnya, ya sekitar sini berarti. Nah, target double bottomnya sini. Pas ke 2430. Jadi dilihat aja apakah nanti dia retest atau enggak. Kalau teman-teman udah punya barang, hold aja. Kalau misalkan dia retest ke 2100, nah itu malah baru harga murah tuh bisa pada entry. Tapi kalau misalkan teman-teman belum punya barang, masuknya di situ aja. Tuh, target harusnya ke sana sih, sekitar 2400 untuk si Breeze ini dari double bottomnya. Kalau misalkan dia bisa breakout 2400 sampai 2470, 2500 lah. Kalau dia bisa breakout 2500, baru ada arah ke atas lagi. Seperti itu. Ini kayak deja vu waktu kemarin corona ya, yang jalan Breeze, Antam, INAF, KF, IRA, seperti itu. Untuk Breeze, yang penting batasi resiko aja. Dalam hari ini juga ada akumulasi tambah besar ya. Setelah kemarin ada akumulasi, hari ini ada akumulasi juga. Seperti itu. Sebelumnya nggak kelihatan sini dia fase akumulasinya. Dan malah cenderung distribusi. Saya kira nggak bakal kayak gini. Tapi ternyata dia bisa menguat sampai sini ya.
itulah sebagus-bagusnya analisa tetap bakal ada yang miss. Saya soalnya masih ingat karena waktu di sini waktu dia rebound, waktu turun lagi, saya bilang BRIS ini nggak ada yang akumulasi, tapi ternyata ada. Seperti itu. Ya, tinggal dievaluasi aja dan jaga resikonya. Itu untuk BRIS. Lanjut kita cek agro sekalian ya. Nah, ini main-main di langit ini. All time high ya. Udah kelihatan konfirmasi breakout kalau sekarang agro ini. Berarti breakoutnya kemarin, hari ini jalan, volumenya kecil soalnya. Seperti itu. Dia support terdekat di 1675. Itu support terdekat. Kalau misalkan ada koreksi ke 1675 dengan volume kecil, itu bandarnya tarik napas. Itu bagus harusnya. Bisa buy di sana aja. Divergennya juga belum ada agro ini. Masih mengarah ke atas. Cuman ya dia udah masuk area overbought. Jadi hati-hati kalau misalkan nanti ada koreksi. Tinggal dilihat aja koreksinya volume besar atau kecil, divergen atau enggak. Seperti itu. Tapi harusnya cakep sih. Dia ada all time high soalnya untuk si agro ini. Bahkan breakout double bottom ya. Seperti itu. Itu untuk agro. Target ya sky is the limit sih untuk agro ini. Tinggal pasang trailing stop aja, naikin pelan-pelan seserakahnya gitu. Nanti kalau dia naik, naikin stop lossnya. Kalau naik lagi, naikin stop lossnya. Kalau naik lagi, naikin stop lossnya kayak gitu. Apakah bisa nyusul Arto? Nggak tahu juga ya. Karena ini juga ada bank digital. Agro ini udah dapat izin, tapi nggak tahu juga mau sampai kemana ini si agro ini. Seperti itu. Bahkan dia reboundnya kemarin nggak pakai divergen ya, artinya nggak ada tanda-tanda mau rebound, tapi bisa rebound sekuat ini. Tuh. Kalau yang belum punya barang dan pengen punya masuk sih, ya lebih baik hati-hati ya, lebih baik tunggu koreksi aja 1675 karena dia belum konfirmasi 1675. Tuh. Tapi kalau udah punya barang hold aja. Untuk dalamnya hari ini ada big akumulasi juga, diakumulasi terus agro ini akhir-akhir ini ya, besar banget. Tuh. Hari ini juga ada big akumulasi, ada inflow masuk lagi. Jadi kayaknya perjalanan masih jauh sih. Harusnya ya. Yang penting batasi resiko aja. Batasi resiko, jangan greedy. Itu untuk agro. Kita cek AGI dulu sekalian ya. Ini dia kan sama-sama ada hubungannya dengan farmasi. Karena AGI ini kan dia juga ngurusin untuk gas rumah sakit, oksigennya rumah sakit. AGI resisten di sini sekitar 1400-an sampai 1500. Ya, ini ada resisten ya. Karena di sini dia resisten juga 1500 dan dia tidak kuat sampai ke 1500. Seperti itu. Kalau yang di 1400 sebenarnya dia udah breakout 1400-nya ya. Dan tinggal kita lihat aja. Nanti ketika dia koreksi bisa bertahan di 1400 enggak. Kalau misalkan dia bisa bertahan di 1400 ya berarti 1400 sudah jadi support. Dan bakal rebound lagi ke atas. Konfirmasi ke 1400, habis itu rebound ke atas. Tapi kalau ternyata 1400-nya jebol, ya kalau menurut saya dia arahnya ke sini. 1225. Dan ini harusnya bakal lebih bagus. Karena dia bisa bikin yang namanya inverted head and shoulder. Ini shoulder kiri, ini headnya, ini calon shoulder kanan. Seperti itu. Jadi kalau misalkan dia besok nggak kuat breakout 1500, terus koreksi ke 1200 dengan volumenya oke, nah itu teman-teman bisa entry di situ. Itu bakalan cakep karena bakal bikin inverted head and shoulder. Tapi kalau dia bisa breakout 1500, ya udah nggak usah pattern-patternan, lanjut terus targetnya 1640 sampai 1685. Seperti itu. Volumenya masih oke, masih besar ya. Cuman memang divergennya pun juga belum ada divergennya dan dia udah mengarah ke atas ya. Seperti itu. Hari ini ada distribusi tapi cuman kalau dari ya mungkin pada TP juga bisa juga ya karena dekat resisten. Tinggal kita lihat aja. Belum ada tanda-tanda breakout soalnya untuk si AGI ini. Seperti itu. Dan kalau kita lihat sebenarnya patternnya ini kurang bagus ya karena ini rising wedge. Ada tanda-tanda mau koreksi biasanya harusnya ya. Nih, kalau misalkan dia breakout ke bawah, koreksi. Dan kalau menurut saya koreksi bakal lebih bagus kok ke 1200. Bikin shoulder kanan, nah itu bakal lebih jauh targetnya. Seperti itu. Tapi kalau nggak koreksi, ya udah tinggal naik aja. Sampai kapan terserah. Seperti itu. Lanjut kita cek rokok-rokokan yang udah pada rebound juga. Yang wah ini mantap sih. Ini kayak gudang garam biasanya nanti beritanya menyusul di belakang.
beritanya nyusul di belakang. Kenapa saya bilang mantep? Karena Gudang Garam ini respect banget sama MA200. Sebelumnya kalau nggak salah MA200 yang dia respect banget itu. Tapi kalau di TradingView ini saya pakainya MA200 tuh ya. Sebelumnya dia jarang banget di atas MA200 dan hari ini udah breakout MA200 dengan volume besar. Sebenarnya bagus ini. Yang jelek cuma satu doang. Dia ninggalin gap di sini. Ini saya yakin bakal ketutup sih. Cuman kalau misalkan kita fair-fairan mau lihat gap itu yakin bakal ditutup, ya dia juga ada gap besar juga di sini di 66.000 ini ya. Seperti itu. Dan kalau saya lihat ini ada sesuatu yang besar di Gudang Garam. Tuh, nanti biasanya beritanya keluarnya terakhir. Entah ada apa atau ada apa atau ada apa. Tapi kalau dilihat dari chart, dari volume, dari semuanya ini udah bagus banget sih. Dia resisten tabrak semua ini Gudang Garam ini. Bahkan hari ini dia retest terus rebound ke atas. Volumenya juga bagus. Hari ini juga ada akumulasi dan diakumulasi terus akhir-akhir ini ya. Seperti itu. Jadi memang ya biasanya nanti ada sesuatu lah. Terus juga kemarin kan tahun 2020 dia nggak bagi dividen ya. Apakah tahun 2020 dividennya mau dirapel sama 2021 ya itu bisa 5.200 dividennya. Karena kalau dividennya Gudang Garam itu kan 2.600 terus kan. Dividen per lembarnya itu. Kalau dia bikin 5.200, wah itu yieldnya bisa gila sih. Kalau yang kemarin dapat di 30.000 itu hampir berapa persen itu. Tuh. Tapi nggak tahu juga, belum ada beritanya. Jadi nggak tahu kalau untuk masalah katalis ada apa. Cuman market udah bagus kalau untuk si Gudang Garam ini. Jeleknya dia ada masuk overbought doang. Tuh. Tinggal kita tunggu. Nanti kalau misalkan dia koreksi, support terdekatnya di sini 40.000. Ini ada support, harusnya kuat juga. Tuh. Cuman kalau saya kok lebih suka ya, kalau memang si Gudang Garam ini mau pembalikan arah, saya lebih suka dia ke sini lagi 32.000. Pulang ke 32.000, nutup gap, nggak ada yang ditinggal. Terus habis itu dia divergen besar. Nah, terus habis itu dia baru rebound kuat. Targetnya bakal panjang soalnya. Karena ya minimal segini. Kalau dia bikin double bottom, nah, bisa ke sini 48.000. Tapi kalau misalkan dia nggak bikin double bottom, ya udah resisten selanjutnya di sini sekitar 41.775. Lalu lanjut ke sini 42.900 terus nutup gap di 44.000. Itu target terdekatnya kalau menurut saya. Dan kalau menurut saya ada potensi ke sana sih. Nah, tinggal kita lihat aja apakah dia langsung naik atau koreksi dulu. Dia juga udah nggak downtrend, udah breakout garis warna hijau ini yang saya garis ini. Dengan saya sambungin yang sini ya. Itu dia juga udah nggak downtrend. Cukup menarik. Saham-saham kayak gini yang biasanya potensinya besar karena dia udah turnovernya tuh turnaroundnya putar baliknya tuh udah panjang banget gitu, koreksi dalam banget bertahun-tahun. Nah kalau kita dapat jatah ke atasnya ya lumayan, tinggal kita entry di waktu yang tepat aja tuh. Itu untuk Gudang Garam ya. Ya semoga kejemput lagi lah ya di 33.000 ini. Kalau dia jemput lagi 33.000 dan ada divergen, masuk aja nanti. Seperti itu. Terus juga kalau nggak salah saya udah lihat berita tahun 2021 kalau nggak 2022 saya lupa, kayaknya 2021 cukai rokok tuh nggak naik. Itu kemarin saya udah lihat artikel di mana gitu, saya nggak pom ya, saya cuma lihat berita doang. Mungkin itu juga yang jadi game changernya rokok-rokokan ini bisa juga. Seperti itu. Ini untuk Gudang Garam yang pasti batasi resiko aja. Lanjut kita ke HMSP terakhir di konten kali ini yang mulai nggak malu-malu juga. Ini ngikutin temennya tadi ya. Dia juga udah barusan Golden Cross. Nah ini belum naik banyak ini kalau HMSP. Tapi kayaknya sih ini ikut-ikut doang sih. Nggak tahu ya. Dia sebenarnya kalau divergen sih udah dari sini. Divergennya udah besar banget. Harganya turun terus tapi indikatornya naik. Kalau ini kan di sini nggak ada divergen ya dia ya. Soalnya indikator turun, harga turun juga. Cuman kalau kita tarik dari yang sebelumnya, nih, ini kan harganya turun terus ya, tapi indikatornya naik terus. Itu artinya udah ada regular bullish divergence yang cukup besar. Dan by teori target reboundnya tuh ada ke, kalau divergennya di atas itu kan ke high sebelumnya. Kalau divergennya di bawah itu ke low sebelumnya, lower high. Nih, targetnya ke sini 1530. Tuh harapan saya juga bisa ke sana ya, biar yang pada nyangkut di gap, kena dividend trap, gap di sini dan lain sebagainya. Yang pasti ini saham baru downtrend sih. Jadi pasti banyak yang nyangkut. Semoga aja bisa kejemput sampai ke sana 1530. Kalau menurut saya targetnya ke sana kalau dari divergennya dia ini. Hari ini juga mulai ada akumulasi, sebelumnya belum ya. Jadi kayak
gudang garam udah jalan, terus HMSP cari momen sekalian. Tuh, bandar movementnya juga belum terlihat bagus. Asingnya sekali doang dia masuk di sini nih. Itu yang saya masih ingat banget ya. Waktu di sini saya bilang nih asingnya nyangkut untuk HMSP ini. Tuh. Jadi memang asing udah masuk dari lama, tapi dia baru masuk sekali doang. Seperti itu. Itu untuk HMSP. Tapi bisa juga dia nyicil-nyicil terus ya waktu harganya semakin turun. Tuh, yang penting batasi resiko aja. Target pertama jelas ke sini dulu, nutup gap 1310. Kalau misalkan dia bisa breakout, nah baru lanjut ke 1530. Tapi kalau misalkan dia nggak bisa nutup gap, ya mungkin bisa turun lagi, bikin diversion atau gimana. Tuh, ada tanda-tanda sih. Tapi beda sama kayak gudang garam, dia belum ada di MA 200 ya. Artinya masih downtrend seperti itu. Oke, mungkin tuh untuk konten hari ini. Yang pasti IHSG ada view kurang bagus. Kalau misalkan besok dia benar-benar lanjut turun dari targetnya ya, itu teman-teman siap aja, jaga resiko, jaga psikologis, karena itu pasti akan ya berefek lah buat kita kalau ditarik ke bawah. Yang penting itu aja, jaga resiko, jaga psikologis. Tapi kalau misalkan ternyata IHSG ini cuma markdown, false breakout, ya harapannya segera rebound naik tinggi sih. Dan hari ini berarti saatnya buy in the dip. Nah itu kalau kripto-kriptoan kan bahasanya kayak gitu ya. Tuh, terus saya tinggal tunggu naiknya dia. Kayak kesempatan terakhir untuk beli lah sebelum breakout. Kalau saya sih lihatnya lebih ke situ ya, karena saya lebih ke optimis kalau melihat dari data-data yang ada. Saya juga gak menutup kemungkinan lihat pesimis kalau data-datanya jelek. Cuman by analisa dan data-data yang saya lihat itu optimis kok untuk si IHSG ini. Nah ini ternyata ada divergen lebih besar lagi ya teman-teman ya. Ini lebih besar lagi nih. Nah ini baru lihat juga saya. Ini kan indikator naik ya dari sini. Cuman ini harganya cenderung hampir ke samping doang. Seperti itu. Ya itulah. Yang pasti itu pesan saya, jaga resiko, jaga psikologis, jaga modal. Jangan sampai ya kalau modal hilang tuh masih bisa comeback lah, bisa cari lagi. Tapi kalau psikologi hilang sampai kapok, nah itu yang baru PR seperti itu. Oke. Tinggal cari saham yang bagus-bagus saja, dan waktu turun bisa dimanfaatin untuk beli lebih dalam. Yang tinggal batasi resiko, bisa belinya pakai nyicil. Oke, mungkin itu untuk konten hari ini. Kalau misalkan ada kurangnya, mohon maaf. Support terus channel Cuan-Cuan Saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Sekian dari saya, semoga IHSG segera big out, dan salam cuan.